Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Burhanuddin, mahasiswa Universitas Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam Syarifuddin, kelas 5A, akan menjelaskan sedikit tentang penilaian formatif, sumatif, dan diagnostik mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif adalah proses penilaian yang dilakukan secara kontinu selama proses pembelajaran dengan tujuan memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Tujuan utamanya adalah untuk memantau kemajuan siswa, mengidentifikasi kesulitan yang dialami, serta membantu mereka memperbaiki pemahaman dan keterampilan sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Hasil penelitian formatif tidak selalu mempengaruhi nilai akhir, melainkan digunakan untuk membantu guru menyesuaikan metode atau strategi pembelajaran agar lebih efektif. Contoh penilaian formatif mencakup kuis singkat, diskusi kelas, tugas harian, atau refleksi mandiri siswa. Penilaian formatif di sini yang dimaksud adalah proses penilaian yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu dengan tujuan memantau kemajuan siswa dan juga mengidentifikasi kesulitan yang dialami oleh siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dan juga dapat membantu mereka memperbaiki pemahaman dalam pembelajaran dan juga keterampilan mereka sebelum kita itu melanjutkan materi selanjutnya. Dan juga biasanya hasil penilaian formatif ini bisa dicontohkan dengan kuis singkat atau pertanyaan-pertanyaan singkat, kemudian diskusi, kemudian juga tugas harian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah proses penilaian yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran, seperti akhir semester, akhir unit, atau akhir program pendidikan. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ditetapkan setelah proses belajar selesai. Hasil dari penilaian sumatif sering digunakan untuk menentukan nilai akhir atau tingkat pencapaian siswa, serta untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran yang telah dilakukan. Contoh dari penilaian sumatif mencakup ujian akhir, proyek besar, laporan penelitian, atau presentasi akhir. Penilaian ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian siswa dan kualitas proses pembelajaran yang telah berlangsung. Jika dilihat dari pengertiannya, penilaian sumatif adalah penelitian yang dilakukan di setiap akhir periode pembelajaran atau akhir semester. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian juga hasil dari penilaian sumatif ini juga menjadi kunci untuk menentukan nilai akhir bagi siswa. Nilai akhir atau juga pencapaian akhir dari siswa tersebut. Entah siswa itu berhak dinaikkan ke tingkat selanjutnya atau tetap di kelas tersebut. Maka dari itu penilaian sumatif ini kenapa dilakukan di akhir periode pembelajaran, ya karena itu juga mengukur seberapa berhasil siswa itu memahami pelajaran yang sudah mereka tempuh selama 1 semester, dan juga apakah siswa tersebut pantas untuk dinaikkan ke kelas selanjutnya atau bisa jadi tetap di kelas selanjutnya. Kemudian contoh dari penelitian sumatif ini adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semester atau presentasi akhir, atau juga biasanya di laporan-laporan akhir begitu. Kemudian selanjutnya adalah penilaian diagnostik.
Penilaian diagnostik adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan awal, pengetahuan, dan kebutuhan belajar siswa sebelum proses pembelajaran dimulai. Tujuan utamanya adalah untuk memahami latar belakang dan kesiapan siswa dalam menghadapi materi baru, sehingga guru dapat merancang strategi pengajaran yang sesuai. Penilaian ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta masalah yang mungkin dihadapi selama pembelajaran. Dengan informasi dari penilaian diagnostik, guru dapat menyesuaikan pendekatan dan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Contoh dari penilaian diagnostik mencakup pretest, wawancara awal, atau kuesioner untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan dasar siswa. Yang pada intinya penilaian diagnostik ini pasti dilakukan sebelum melakukan pembelajaran atau melanjutkan ke materi yang selanjutnya, karena guru itu juga mengidentifikasi apakah siswanya itu sudah mampu untuk menerima materi baru, atau juga ketika dilakukan sebelum pembelajaran dimulai apakah siswanya itu mampu mencerna atau memahami pelajaran yang akan disampaikan. Dan juga guru itu biasanya melakukan penilaian diagnostik untuk menentukan metode apa atau pendekatan apa yang akan dia lakukan atau yang akan dia pakai ketika sudah memasuki pembelajaran. Contohnya pretest atau tes sebelum masuk kelas atau apa begitu, atau tes penentuan kelas bagi siswa, itu biasanya terdapat penilaian diagnostik di sana. Kemudian tujuan dari penilaian tadi, yang pertama adalah mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian mendukung proses pembelajaran dan menyediakan data untuk keputusan pendidikan. Penilaian membantu menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan dan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Kemudian mendukung proses pembelajaran dengan informasi dari penilaian guru, dapat menyesuaikan strategi pengajaran dan metode pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Menyediakan data untuk keputusan pendidikan. Hasil penilaian dapat digunakan oleh pengambil kebijakan pendidikan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kurikulum serta metode pengajaran. Jadi mungkin ini saja penjelasan tentang penilaian formatif, sumatif, dan diagnostik dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.